Halo Sobat Catur, jumpa lagi di channel Enpasan Chess, channel yang membahas pertandingan catur dari para Grandmaster top dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu partai terbaik dari Bobby Fischer yang dijuluki Game of the Century atau pertandingan abad ini. Pertandingan ini mempertemukan Bobby Fischer memegang buah hitam melawan international master bernama Donald Byrne dan berlangsung pada tahun 1956 di Amerika Serikat. Bobby Fischer yang saat itu masih berusia 13 tahun menemukan 3 langkah brilian dan akurasi sebesar 96%. Ini membuktikan betapa jeniusnya seorang Bobby Fischer. Pertandingan sendiri dimulai dengan kuda ke peta F3, kuda F6, C4, G6, kuda ke C3, bishop ke G7, D4, dan rokade. Ini adalah pertahanan Grunfeld. Putih melanjutkan dengan pengembangan gajah ke peta F4. Dilanjut D5, ancam pion, dan di sini Putih melanjutkan dengan menteri B3. Langkah ini secara prinsip salah ya, karena mengembangkan menteri terlalu awal dan juga menunda raja untuk rokade. Permainan berlanjut dengan pion kali pion, menteri kali pion, pion didorong ke C6 dan berlanjut dengan dorongan pion ke peta E4. Ingat, ini langkah ke-8 dan raja masih belum rokade. Permainan berlanjut dengan pengembangan kuda oleh Bobby Fischer. Putih menggeser bentengnya ke peta D1, dilanjut kuda serang menteri. Menteri bergeser ke peta C5. Dilanjut pengembangan perwira lagi oleh Bobby Fischer, yaitu gajah ke peta G4 sekaligus mengancam kuda. Dan permainan berlanjut dengan langkah blunder berupa gajah ke peta G5. Kenapa langkah ini blunder? Yaitu pertama melangkahkan perwira 2 kali di fase opening. Ini secara teori salah karena ditambah lagi dengan keadaan raja yang masih terkapar di tengah papan, ini memungkinkan hitam untuk menyerang ya. Kemudian permainan berlanjut dengan langkah brilian oleh Bobby Fischer, kuda ke peta A4, mengancam menteri ya. Kalau misalnya kuda dimakan oleh kuda, maka ada balasan kuda kali pion, dan ini sedikit membuka lajur E. Maka di langkah selanjutnya Putih tarik mundur menterinya ke peta A3 dan dilanjut dengan kuda kali kuda. Dimakan lagi oleh pion dan kuda kali pion. Ini memberikan keuntungan pion untuk Bobby Fischer sekaligus membuka lajur ya, setengah terbuka untuk lajur E. Permainan berlanjut dengan gajah kali pion, memberikan forking untuk menteri dan juga benteng. Tapi ini sekaligus juga menjadikan lajur E terbuka ya, lajur terbuka, bukan lagi lajur semi terbuka, tapi lajur terbuka. Bobby Fischer melanjutkan dengan menggeser menteri ke peta B6, menyerang, menghindari ancaman sekaligus menyerang. Dan di sini Putih punya kesempatan untuk menukar gajah dan juga benteng, tapi Putih maksud saya tidak berani untuk melakukan itu dan lebih memilih pengembangan perwira karena lajur sudah terbuka, harus cepat-cepat rokade ya. Tapi Bobby Fischer tidak membiarkan hal itu terjadi dengan langkah brilian kedua, yaitu kuda kali pion yang ada di peta C3. Tujuannya jelas, mengancam benteng, dan kalau misal dimakan, maka akan ada balasan benteng ke peta E8 ya, mengancam, dan ini tidak bisa terselamatkan. Maka Bobby Fischer lawannya Donald Byrne memilih untuk tarik mundur gajahnya ke peta C5, mengancam menteri. Dan di langkah ini Bobby Fischer tidak langsung menggeser menterinya, tapi melakukan ancaman balik. Ketika diancam, kalau ada kesempatan untuk mengancam balik dengan nilai yang lebih besar, maka itu bisa jadi pilihan ya teman-teman. Benteng ke peta E8 cek, maka raja di sini tidak bisa ditutup, maka harus bergeser. Kalau gajah nutup juga tidak bisa ya, maka raja bergeser. Kemudian permainan berlanjut dengan gajah ke peta E6, langkah brilian dari Bobby Fischer. Kenapa langkah ini brilian? Karena ada ancaman cek, ditukar dengan 2 perwira ya hitungannya ya. Dan Putih menerima pengorbanan Bobby Fischer. Maka dicek oleh Bobby Fischer, raja hanya punya 1 peta untuk berpindah, yaitu ke peta G1. Setelah langkah ini, kita lihat teman-teman, hitam sudah kehilangan menteri, tapi di satu sisi perwira-perwira dari hitam sangat mendominasi, dan Raja Putih sudah terjepit ya, dan benteng yang tidak bisa aktif. Satu benteng putih masih pasif dan tidak bisa kemana-mana. Dan di sini terjadi teknik windmill ya teman-teman.
yaitu kuda ke petak E2. Cek lagi, cek lagi, cek lagi, kemudian pion kali gajah mengancam menteri. Menteri berpindah, dan di posisi ini ada satu perwira putih, satu perwira hitam maksud saya diserang oleh putih. Dan bagaimana cara Fisher mencegah hal itu? Maka dilanjut dengan langkah benteng ke petak A4, melindungi gajah sekaligus mengancam menteri. Maka menteri makan pion, berlanjut dengan gajah kali benteng. Putih melanjutkan dengan dorongan pion ke H3 menciptakan ruang untuk raja. Dilanjut benteng kali pion dan benteng ancam kuda ya. Di posisi ini kita bisa lihat putih mempunyai 3 perwira, 1, 2, 3. Kalau dihitung secara nilai maka menteri 9, kuda 3 12, 12 tambah benteng 5 adalah 17, dan hitam di sini 2 benteng 10 ya. Dan 3 perwira minor ini 9 19. Secara poin maka hitam sangat unggul di posisi ini, ditambah lagi ada 2 pion ya. 2 pion bebas. Inilah yang akan jadi keunggulan Bobby Fischer. Permainan berlanjut dengan kuda kali pion, ancam benteng, benteng diadu penyederhanaan, tentu saja diterima sudah unggul, maka disederhanakan oleh Bobby Fischer. Dilanjut dilakukan cek dulu, ditutup oleh gajah dan kuda kali benteng. Kemudian dilanjut gajah mundur ke petak D5, kuda ke F3, kuda ke E4, menteri ke petak B8, dan dorongan pion ke B5. Di posisi ini sebenarnya permainan sudah relatif sederhana dan kurang seru karena Bobby Fischer sudah bisa dipastikan menang ya. 2 perwira melawan 4 perwira dengan 2 pion bebas. Tapi demi kepentingan edukasi akan kita lanjutkan. Pion didorong, kemudian kuda ke petak E5, ancam pion. Raja naik menghindari pining. Raja bergeser, dilakukan cek, dan disinilah skakmat dimulai ya. Checkmate, dan itulah pertandingannya teman-teman. Di akhir-akhir menteri dan kuda dari putih tidak bisa berbuat apa-apa, rajanya dibiarkan sendirian karena memang sudah tertekan habis oleh Bobby Fischer. Dan pertandingan ini sangat heboh saat itu dan membuat nama Bobby Fischer semakin terkenal di seluruh penjuru Amerika terutama ya, dan menjadi juara dunia pada tahun sebelumnya, pada tahun sesudahnya. Mungkin kalau kita analisis singkat, ada beberapa kesalahan ya dari putih, yaitu menterinya yang bergerak terlalu cepat, kemudian menggerakkan perwira 2 kali saat opening. Ini ya salah satunya, gajah ini ya. Nah, kemudian raja yang terlambat untuk dirokade. Mungkin sebagian kita juga sering melakukan hal yang sama ya. Raja yang belum rokade atau perwira yang bergerak 2 kali di opening. Maka semoga video ini bisa memberikan reminder untuk kita bahwa betapa pentingnya untuk segera merokade raja dan mengembangkan perwira lebih cepat. Karena kalau tidak, kalau lawan kita adalah lawan yang kuat, kita akan menjadi bulan-bulanan ya. Ya mungkin itu saja video untuk kali ini. Semoga ada manfaat untuk teman-teman pecinta catur dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe ke channel ini, karena subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel Enpa Sanchez ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.